Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bu Mia selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data dan juga rekan-rekan kelompok saya yang sudah hadir pada presentasi online kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis persepsi publik terhadap kenaikan harga BBM menggunakan pendekatan Big Data Life Cycle. Lalu di sini ada pendahuluan. Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang sering menjadi perhatian masyarakat karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti biaya transportasi, distribusi barang, dan pengeluaran rumah tangga. Di era digital, masyarakat banyak menyampaikan pendapat dan reaksi mereka melalui media sosial seperti X, TikTok, dan YouTube. Berbagai komentar dan diskusi yang muncul di platform tersebut menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk memahami persepsi publik terhadap kebijakan kenaikan BBM. Melalui analisis big data, penelitian ini dapat mengidentifikasi sentimen masyarakat, topik yang paling banyak dibahas, serta alasan dibalik dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan big data life cycle untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data media sosial guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi publik terhadap kenaikan harga BBM. Baik, di slide selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi publik terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang tercermin melalui unggahan, komentar, dan diskusi di media sosial. Yang kedua, bagaimana proses penerapan Big Data Life Cycle dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait persepsi publik mengenai kenaikan harga BBM. Yang ketiga, sentimen dan isu apa yang paling dominan muncul dalam pembahasan masyarakat mengenai kenaikan harga BBM. Yang keempat, bagaimana hasil analisis data dapat dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi kebijakan BBM. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis persepsi publik terhadap kebijakan kenaikan harga BBM berdasarkan data yang diperoleh dari media sosial. Yang kedua, menerapkan tahapan Big Data Life Cycle dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Yang ketiga, mengidentifikasi sentimen, keluhan, dan isu yang paling sering dibahas masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi data dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi komunikasi publik. Baik, mungkin di slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Alipah. Baik, di sini kita masuk ke Big Data Life Cycle, yaitu analisis persepsi publik terhadap kenaikan harga BBM ini. Yang pertama ada Business Case Evaluation. Nah, untuk kenaikan harga BBM ini merupakan isu yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan sering memicu berbagai respon publik di media sosial. Nah, platform TikTok ini menjadi salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat untuk menyampaikan opini, informasi, maupun kritik terkait kebijakan tersebut. Nah, oleh karena itu, analisis percakapan di TikTok dilakukan untuk memahami pola diskusi, tingkat keterlibatan pengguna, serta tema-tema yang berkembang terkait isu kenaikan harga BBM. Selanjutnya ada data identification, yang dimana data ini kita gunakan berasal dari platform TikTok dengan fokusnya pada unggahan yang membahas isu-isu kenaikan harga BBM. Nah, dataset itu sendiri terdiri dari informasi akun, lalu caption konten, waktu unggahan, tautan video, serta metric engagement para pengguna. Selanjutnya ada data acquisition dan filtering. Nah, di mana data ini kami kumpulkan dari TikTok menggunakan kata kunci atau dan tagar yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM ini. Nah, prosesnya itu kami menghasilkan 102 unggahan yang relevan dengan topik penelitian. Nah, selanjutnya dilakukan proses filtering untuk memastikan kualitas data ini melalui pemeriksaan kelengkapan data, lalu penyaringan konten yang relevan, serta penghapusan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, hasil dari filtering ini menghasilkan dataset yang siap digunakan untuk tahap analisis-analisis berikutnya. Oke, boleh dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya itu ada data extraction.
Pada tahap data extraction, data dikumpulkan dari platform TikTok menggunakan Apify TikTok Scraper. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian seperti BBM, harga BBM naik, Pertamax, Pertalite, Pertamina, dan berbagai kata kunci lain yang relevan dengan isu kenaikan harga BBM. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diekspor dalam format Microsoft Excel untuk memudahkan proses pengolahan dan analisis pada tahap selanjutnya. Nah, proses ini menghasilkan 100 video TikTok yang relevan dengan topik penelitian. Nah, untuk di samping ini terlihat ada dataset yang diperoleh mencakup caption video, jumlah tayangan views, likes, komentar, share, dan koleksi yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis. Bisa dilihat di sini total video dengan jumlah 100, total tayangan viewers, total likes, sampai total simpan. Baik, untuk slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada data validation and cleansing. Untuk data validation, setelah proses ekstraksi selesai, dilakukan tahap berikutnya, yaitu validasi data. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan dalam proses analisis. Nah, validasi ini dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data terhadap topik penelitian, yaitu percakapan mengenai kenaikan harga BBM. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan data pada setiap atribut yang tersedia dalam dataset, seperti caption, jumlah tayangan, jumlah likes, komentar, and share. Nah, selanjutnya yaitu ada data cleansing. Setelah proses validasi, selanjutnya itu ada data cleansing. Akan dilakukan tahap berikutnya, data cleansing atau pembersihan data ini bertujuan untuk mengurangi noise pada data sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih akurat. Nah, proses cleansing dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu seleksi data relevan. Nah, seleksi data relevan ini data yang digunakan hanya data yang berkaitan dengan isu kenaikan harga BBM. Konten yang tidak relevan dengan topik, penelitian tidak digunakan dalam proses analisis. Selanjutnya itu ada pembersihan teks. Pada atribut caption, dilakukan proses pembersihan teks untuk menghilangkan karakter yang tidak diperlukan dalam analisis, seperti tanda baca yang tidak memiliki makna analitis, karakter khusus, atau simbol tertentu yang dapat mengganggu proses pengolahan teks. Selanjutnya ada kata-kata, selanjutnya itu ada transformasi data. Nah, transformasi data ini dibersihkan kemudian ditransformasikan ke dalam format yang dapat diproses oleh Orange Data Mining. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis word cloud dan topik modeling. Keempat, yaitu pemeriksaan konsistensi data. Nah, data hasil pembersihan diperiksa kembali untuk memastikan tidak terdapat data yang rusak, kosong, maupun tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada data aggregation dan representation. Nah, untuk data aggregation itu setelah melalui proses validasi dan pembersihan data, tahap selanjutnya adalah melakukan agregasi data. Tahap ini bertujuan untuk mengelompokkan serta menyusun data yang telah diproses agar lebih mudah dianalisis dan dipresentasikan dalam bentuk visual. Nah, pada penelitian ini, agregasi data itu dilakukan menggunakan aplikasi Orange Data Mining dengan mengolah data hasil scraping TikTok yang telah diekspor ke format Excel. Nah, proses agregasi dilakukan terhadap data teks pada caption video yang berkaitan dengan isu kenaikan harga BBM. Nah, data yang telah dibersihkan kemudian diolah untuk menghasilkan informasi mengenai frekuensi kemunculan kata, serta pola keterkaitan antara kata melalui metode topik modeling. Nah, dari hasil agregasi tersebut menjadi dasar dalam memahami tema-tema yang dominan dalam percakapan publik mengenai kenaikan harga BBM di platform TikTok ini. Nah, selanjutnya yaitu ada data representation. Nah, yang pertama itu ada representation frekuensi kata. Nah, representasi data ini tuh dilakukan menggunakan fitur word cloud pada Orange Data Mining. Nah, visualisasi ini digunakan untuk apa? Untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam dataset, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai fokus pembahasan yang berkembang di media sosial. Dan selanjutnya yaitu ada representasi topik. Untuk mengidentifikasi pola pembahasan yang muncul dalam dataset, dilakukan pemodelan topik, yaitu topik modeling menggunakan metode latent semantic indexing pada Orange Data Mining.
Nah, proses ini menghasilkan 10 kelompok topik yang terdiri atas kata-kata dominan yang sering muncul secara bersamaan dalam dataset. Nah, hasil pemodelan mohon maaf untuk topik 1 sampai topik 10 ini tidak saya cantumkan, namun saya cantumkan di Word, di dokumen yang kami kumpulkan. Nah, hasil pemodelan menunjukkan bahwa percakapan mengenai kenaikan harga BBM itu terdiri dari berbagai kelompok kata yang saling berkaitan. Selain menghasilkan 10 kelompok topik, pemodelan ini juga menghasilkan nilai topik koheren sebesar 0,5596. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengelompokkan kata-kata yang memiliki keterkaitan konteks yang cukup baik, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan pola percakapan dalam dataset. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk pembahasan selanjutnya. Di sini ada data analisis. Nah, analisis dilakukan terhadap 100 video TikTok yang membahas tentang kenaikan harga BBM pada tahun 2026 ini. Nah, data yang diperoleh itu melalui proses scraping menggunakan Apify dan juga diolah menggunakan Orange Data Mining. Nah, hasil analisis di sini menunjukkan bahwa kata-kata yang paling sering muncul adalah BBM, harga, Pertamax, Pertamina, kenaikan, dan juga subsidi. Nah, dominasi kata-kata tersebut ini menunjukkan bahwa percakapan masyarakat ini berfokus pada perubahan harga bahan bakar, kebijakan pemerintah, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan juga kehidupan sehari-hari. Boleh di next slide. Untuk slide selanjutnya, membahas tentang data visualization. Nah, hasil analisis ini divisualisasikan dalam bentuk workload untuk memudahkan identifikasi topik yang paling banyak dibahas. Dan pada visualisasi ini terlihat bahwa kata Pertamina, BBM, harga, Pertamax, dan juga Pertalite dan subsidi itu memiliki ukuran paling besar. Bisa dilihat untuk gambarannya itu ada di samping. Dan yang menunjukkan frekuensi kemunculan tertinggi dalam dataset. Nah, visualisasi ini memberikan gambaran bahwa isu kenaikan harga BBM ini menjadi fokus utama masyarakat di publik di media sosial TikTok. Nah, untuk slide selanjutnya itu membahas mengenai analisis engagement. Boleh di next slide. Nah, selain analisis teks, dilakukan pula analisis engagement untuk melihat bagaimana tingkat perhatian pengguna terhadap isu kenaikan BBM. Nah, dari 100 video yang kita analisis, itu diperoleh total 43,9 juta tayangan, 1,6 juta likes, 242.000 shares, dan 73.000 komentar. Nah, tingginya jumlah tayangan dan interaksi ini menunjukkan bahwa isu kenaikan harga BBM ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat ya, serta memicu berbagai respon dan diskusi di platform TikTok. Boleh di next slide. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai utilization of analysis result. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan isu yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial. Dan informasi ini dimanfaatkan oleh pemerintah maupun Pertamina untuk memahami opini publik, serta mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Dan selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau respon masyarakat secara real time, sehingga informasi yang disampaikan itu kepada publik dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Intan. Oke, baik. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, analisis terhadap 100 video TikTok menunjukkan bahwa masalah kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi isu yang menarik perhatian besar dari publik. Nah, kata yang paling sering muncul itu yang tadi itu ada bahan bakar minyak, terus ada harga, ada Pertamax, itu terus ada Pertamina dan subsidi yang mengindikasikan bahwa diskusi terfokus pada kebijakan harga serta dampak ekonomi yang ditimbulkan gitu. Nah, jumlah tayangan dan interaksi yang tinggi juga menunjukkan bahwa TikTok itu memainkan peran penting dalam membentuk serta mencerminkan pandangan masyarakat mengenai kebijakan bahan bakar minyak.
Nah, penerapan siklus hidup Big Data juga berhasil mengubah data dari media sosial menjadi informasi yang berguna untuk memahami pandangan masyarakat. Kemudian ada rekomendasinya itu, yang pertama, meningkatkan keterbukaan informasi mengenai penyebab dan akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian memanfaatkan platform media sosial sebagai alat untuk pendidikan dan komunikasi masyarakat yang lebih dinamis, serta melaksanakan pengawasan terhadap pandangan masyarakat secara berkala dengan bantuan analisis big data, dan yang terakhir itu untuk memanfaatkan hasil analisis tersebut sebagai landasan dalam mengevaluasi kebijakan dan merancang strategi komunikasi yang lebih efisien. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan hasil analisis dari big data analisis ini. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.